pemrograman berorientasi objek, biasa disingkat dengan PBO, yang dimana materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengenalan Object Oriented Programming atau biasa disingkat dengan OOP. Bersama saya, Ardiansah. Berdasarkan pengertian secara teoritis, OOP atau Object Oriented Programming adalah paradigma pemrograman yang menggunakan objek sebagai dasar pengembangan program. Objek ini merepresentasikan data dan perilaku, di mana data ini nantinya akan mengisi ataupun diisi oleh atribut ataupun properti. Ya. Untuk perilaku, itu nanti akan menggunakan fungsi-fungsi metode dan function. Lalu tujuan dan manfaat OOP ini di mana yaitu memiliki tujuan membuat program menjadi lebih terstruktur, memudahkan pengembangan sistem besar karena dia memiliki manfaat yang pertama yaitu modularitas, yaitu program dibagi menjadi bagian kecil. Nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian kelas, properti, dan sebagainya. Dan juga manfaat yang kedua ada reusability, yaitu kode bisa digunakan ulang. Disebabkan pemanfaatan OOP ini menggunakan kelas, sehingga proses reusability-nya dapat digunakan ulang dan dapat dikembangkan dengan lebih mudah. Yang ketiga ada maintainability, yaitu mudah diperbaiki. Karena kan dia memiliki konsep ataupun struktur yang tetap, jadi untuk pengembangannya mudah diperbaiki. Dan tentu saja yang terakhir scalability, karena dia programnya dapat dibagi menjadi sebagian kecil, kode bisa digunakan ulang, mudah diperbaiki, sehingga proses scalability-nya mudah untuk dikembangkan. Berdasarkan paradigma procedural proses OOP, kalau bicara tentang procedural programming, ini yaitu berbicara tentang berbasis fungsi, di mana fungsi-fungsinya ini memiliki alur program yang bersifat linear. Nah, contohnya adalah bahasa C. Kalau OOP ini adalah berbasis objek, di mana program dibagi menjadi kelas. Nah, contohnya adalah PHP, Java, dan Python. Perbandingannya dapat dilihat dari tabel berikut, yaitu bahwa dari segi aspek berdasarkan fokus, kalau procedural itu berfokus kepada fungsi, ya. Kalau OOP itu berfokus kepada objek. Dari segi aspek struktur, procedural ini memiliki fungsi linear, ya. Kalau OOP ini bersifat modular. Kalau dari segi aspek reusability, procedural ini bersifat rendah, OOP ini adalah tinggi. Dari segi maintenance, tentu saja procedural ini memiliki tingkat maintenance yang sulit. Kalau OOP ini mudah karena dia memiliki kelas-kelas objek yang dibuat menjadi lebih kecil sehingga dapat dikembangkan dan dapat diperbaiki dengan lebih baik dan lebih mudah. Konsep dasar OOP dalam bentuk kelas atau kelas, ya. Kelas ini adalah cetakan atau blueprint untuk membuat objek. Jadi dalam contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari itu adalah jika ada mahasiswa itu disebut sebagai kelas, ya. Nah, atribut dari mahasiswa itu adalah nama, NIM, jurusan. Begitu juga dalam contoh lainnya misalnya ada sebuah kelas yang dinamakan ruangan. Di dalam ruangan itu memiliki diantaranya ada AC, ada TV, ada lemari, dan sebagainya. Ini merupakan contoh nyata ataupun contoh real dari pemahaman mengenai kelas di dalam OOP. Analogi nyatanya adalah sebagai berikut ini. Di dunia nyata, mobil itu adalah kelas di dalam OOP. Avanza itu adalah objek. Warna dari mobil Avanza itu adalah properti. Bagaimana mobil ini bisa jalan, bisa bergerak, bisa berfungsi di dalam OOP, ini diibaratkan sebagai metode. Seperti itu kurang lebih pengertian mengenai konsep dasar P di dalam bahasa pemrograman. Selanjutnya kita akan coba praktikum. Untuk praktikum kita akan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan beberapa tools yang akan kita gunakan. Yang pertama, tools yang akan kita butuhkan adalah Visual Studio Code, ya. Ini sebagai kode editor yang akan kita gunakan nantinya. Di dalam Visual Studio Code ini nanti kita akan generate kode editor kita dapat dijalankan di dalam browser. Lalu yang kedua, kita butuh browser seperti Chrome dan sebagainya. Teman-teman boleh sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Jika teman-teman memiliki Chrome ataupun Mozilla Firefox, Edge dan sebagainya, itu disesuaikan dengan fungsi masing-masing. Yang kedua, kita butuh yang namanya web server. Kita pakai adalah XAMPP. XAMPP adalah web server yang cukup familiar yang saat ini sudah versi 82 untuk Windows, ya, dan juga dapat berfungsi untuk Linux dan macOS. Nah, teman-teman bisa download di sini.
Oke, setelah teman-teman install XAMPP, silahkan masuk ke dalam foldernya XAMPP teman-teman. Di dalam ini kan ada di dalam folder XAMPP ada beberapa folder-folder yang nantinya yang sudah terpasang setelah teman-teman install XAMPP di dalam laptop teman-teman masing-masing. Di paling bawah itu ada yang namanya XAMPP Console. Ini untuk menjalankan sistem kita, ya, untuk menjalankan database kita, server kita yang nantinya akan kita gunakan. Teman-teman bisa menjalankan Apache, ya, dan juga MySQL. Ini nanti untuk mendukung proses belajar kita menggunakan XAMPP. Selanjutnya, teman-teman masuk ke dalam folder yang namanya htdocs. Di sini nantinya akan menempatkan project-project pembelajaran kita di sini nantinya. Nah, di dalam htdocs teman-teman boleh buat satu folder baru ya, new pbo. Nah, lalu masuk ke dalam folder. Pastikan teman-teman setelah masuk ke dalam folder, pastikan sudah menginstal yang namanya aplikasi Visual Studio Code yang seperti ini. Ya, lalu untuk masuk ke sini, teman-teman cukup masuk ke dalam foldernya. Ya, di atas ini ketik cmd, lalu klik code spasi ketik. Nah, ini otomatis akan membuka ke dalam Visual Studio Code teman-teman. Ya, sesuai dengan repository tempat teman-teman tadi berada. Kita akan memulai dari yang pertama bahwa untuk fungsi yang pertama. Untuk proses ini, kita buat satu file baru di sini. Kita besarin namanya adalah mahasiswa.php. Cara membuat nama kelas yang baik adalah kita menggunakan yang namanya Pascal Keys. Setiap kata diawali huruf kapital tanpa spasi atau garis bawah. Contohnya adalah mahasiswa yang seperti yang saya buat. Jadi dia memiliki Pascal Keys di mana setiap huruf di awalnya itu adalah huruf besar. Yang kedua adalah kita menggunakan kata benda atau noun karena kelas biasanya mempresentasikan objek atau entitas. Contohnya misalnya produk, mobil, pengguna, dan sebagainya. Yang ketiga adalah nama kelas harus deskriptif dan jelas, mencerminkan fungsi atau perannya. Contoh misalnya di sini ada mahasiswa model, lalu out controller sebagai out untuk autentifikasi dan sebagainya. Lalu yang keempat konsisten dengan konvensi proyek. Misalnya kalau teman-teman di awalnya sudah pakai mahasiswa, tidak ada kata-kata MHS, MH, dan sebagainya. Nah, semuanya harus konsisten dari awal. Yang kelima, hindari singkatan yang tidak umum, seperti misalnya untuk file user, disingkat menjadi USR, atau membuat database connection, itu lebih baik daripada dbcon, dan sebagainya. Itu adalah beberapa tips cara membuat nama kelas yang baik. Karena kita sekarang metode awal, kita membuat kelas sebagai contoh adalah kelas mahasiswa. Nah, di sini sebelum kita masuk membuat kelas mahasiswa, kita membuat dulu generate fungsi dari struktur PHP. Pertama, dalam Visual Studio Code sudah menyediakan metode untuk bagaimana cara kita menggunakan tulisan di dalam PHP. Jadi teman-teman cukup ketik PHP ya, baru kemudian enter. Nah, di sini adalah struktur PHP. Di sini ada lebih kecil, baru tanda tanya PHP. Semua struktur PHP kita tulis di sini ya. Sini adalah struktur PHP. Untuk penutupnya boleh kita hapus jika teman-teman di dalam file ini hanya menuliskan metode PHP tidak ada HTML, maka yang tutup bawahnya boleh kita membuat satu kelas baru namanya mahasiswa. Ini adalah bentuk dari kelas mahasiswa. Jadi bentuknya kita buat dengan namanya kelas sesuai dengan cara pembuatan nama kelas yang tadi adalah dimulai dengan Pascal case atau biasa di awalnya dimulai dengan huruf besar. Di dalam ini di antara buka dan tutup awal nanti kita isi dengan isi dari kelas itu sendiri. Nah, di dalam isi kelas itu nanti ada yang namanya properti. Yaitu ini ada yang bersifat public, ada yang bersifat private, dan ada juga yang bersifat protected. Kalau public itu dapat diakses dari mana saja, baik di dalam kelas itu sendiri, di kelas turunan maupun dari luar kelas. Kalau private ini nantinya hanya dapat diakses di dalam kelas tempat properti tersebut didefinisikan. Tidak bisa diakses langsung dari luar kelas maupun kelas turunan. Karena protected
properti ini dapat diakses di dalam kelas tempat properti tersebut didefinisikan dan juga dapat diakses oleh kelas turunan atau inheritance, tapi tidak bisa diakses langsung dari kelas luar. Oke, sebagai contoh kita pakai yang umum, yaitu kita pakai public. Kita buat satu variabel baru, ya. Di sini ada nama dan ada satu properti baru, namanya adalah ini. Nah, kalau tadi contohnya adalah kelas ini adalah mobil, properti di dalamnya adalah mereknya, yaitu namanya apa, baru mereknya apa, seperti itu. Nah, kalau sekarang kita sudah memiliki kelas nama mahasiswa, maka di dalam mahasiswa ada properti nama dan NIM. Oke, lalu kemudian kita ingin menampilkan setiap propertinya. Itu kita bisa pakai public function, tampilkan data seperti ini. Lalu kita echo nama, ya. Echo ini adalah guna untuk menampilkan ke dalam browser. Itu menggunakan echo di dalam PHP. Karena di dalam echo ini kita memiliki string, untuk pemisah antara string dan variabel itu kita membutuhkan concat. Concat di dalam PHP itu adalah titik. Pemisah antara string dengan variabel. Nah, kita butuh variabel this namanya di sini. This nama di sini artinya kita mengakses variabel di dalam kelas yang sama, yaitu bernama nama. Jadi this di sini adalah arti bahwa saya mengakses di kelas yang sama nih. Siapa yang diakses? Nama. Namanya dapat dari mana? Dari public variable. Nah, ini adalah contoh kelas berdasarkan propertinya. Nah, lalu yang kedua, kita bisa membuat satu objek baru ya di bawah ini. Kita buat objek baru untuk kita memulai ataupun memanggil kelas kita. Nah, kita sudah memiliki kelas nih ya. Lalu kemudian saya ingin memanggilnya di luar dari kelas itu. Caranya misalnya saya buat satu variabel bebas deh, misalnya variabel mahasiswa ya, variabel mahasiswa MHS1 misalnya ya. Lalu saya ingin memanggil eh, fungsi dari kelas yang sudah saya buat. Nah, saya sudah memiliki nih satu kelas mahasiswa. Jadi untuk memulainya, untuk memanggilnya itu cukup dengan mahasiswa, new mahasiswa seperti ini. Nah, lalu di mahasiswa ini kan sudah memiliki variabel nama dan NIM ya, secara publik. Saya ingin isi data mereka, isi datanya menggunakan objek yang ingin saya masukkan ke dalam variabel nama dan NIM. Itu bisa saya lakukan di sini ya. Variabel MHS1 baru kemudian namanya itu diisi dengan bulan. Lalu variabel MHS1 NIM-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk menjalankannya, untuk menampilkan ini, itu cukup memanggil function di dalam kelas, yaitu tampilkan data. Jadi caranya MHS1 tampilkan data. Nah, ini coba kita jalankan. Nah, sebelum menjalankan, teman-teman pastikan sudah menjalankan Apache MySQL-nya, ya, sudah jalan seperti ini. Lalu di browsernya cukup akses localhost, ya, localhost, lalu slash nama folder teman-teman ketika membuat folder tadi di htdocs. Teman-teman tadi di htdocs membuat folder namanya PBO. Lalu di sini buat PBO. Lalu slash nama file teman-teman tadi adalah mahasiswa.php ya, berarti M-nya besar, mahasiswa.enter. Nah, di sini tampilnya nama bulan. Pak, pertanyaannya kok yang hanya tampil si nama, NIM-nya kok nggak tampil ya? Itu karena pada saat di echo public tampil data, kita hanya menampilkan nama, tidak ada di sini NIM. Cara menampilkannya cukup mudah karena kita ingin menggabungkan antara variabel dengan string, kita butuh masukkan concatnya titik. Baru untuk turun ke bawah itu kita bisa pakai br, lalu concat lagi variabel, baru kita masukkan string di sini ya, ini baru concat lagi variabel this. Oke, save, baru kita enter. Nah, ya seperti itu. Nah, itu adalah contoh sederhana mengenai kelas properti.
dan objek, dan juga cara menampilkan metodenya seperti apa. Setelah teman-teman memahami proses cara pembuatan kelas, properti, objek, dan metode, sekarang silahkan coba lakukan latihan sebagai berikut. Silahkan buat satu kelas baru, namanya kelas mobil ya, yang memiliki properti merek dan nama, lalu memiliki metode tampilkan pada data. Setelah itu nanti ada tugas di rumah yang akan teman-teman lakukan, yaitu membuat kelas mahasiswa, propertinya, nama, NIM jurusan, metodenya tampilkan biodata minimal 2 objek. Demikian untuk penjelasan pengenalan kita yang pertama. Kita akan lanjut di video-video selanjutnya. Terima kasih.